Spend a day looking blank out the window, all looks gray in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermaweni, guru SMA Negeri 3 Painan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Berikut saya akan menyajikan video pengimbasan saya terhadap guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Painan tentang materi dalam program guru penggerak, yaitu modul 11 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 14 Budaya Positif yang ada di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan hari ini dalam kegiatan pengimbasan program guru penggerak di SMA Negeri 3 Painan. Jadi hari ini saya Ermaweni sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini kami sudah belajar kurang lebih 3 bulan, 1 modul Bapak Ibu, dan itu ada kewajiban kami, salah satunya yaitu mengimbaskan ilmu yang kami dapatkan selama pendidikan ini kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, mudah-mudahan apa yang kami dapat nanti bisa juga Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kita lanjut saja. Jadi di sini sebenarnya dalam program guru penggerak itu ada 4 modul yang kita pelajari. Yang modul pertama itu tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua itu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi, dan yang keempat terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan dan di sekolah. Nah, yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Nah, kita sama-sama tahu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita. Siapa yang tidak tahu di sini dengan Pak Ki Hajar ya? Tahu. Dan itu salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini kita kembali diingatkan, kembali kita dikaji ulang bagaimana filosofi pendidikan ini menurut Ki Hajar. Nah, jadi Ki Hajar ini mentitik beratkan bahwa kita ini sebagai guru adalah agen perubahan dalam pendidikan. Nah, walaupun kita tahu memang kitalah guru yang akan mendidik, nah, tapi kita harus menjadi agen perubahan. Kemudian pendidikan merupakan seluruh daya upaya untuk memerdekakan siswa kita lahir dan juga batinnya sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, itu konsep dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya kita tahu ya Pak Ibu ya, ini adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini ing ngarso sungkulodo, ing madio mangunpokkaso, tuturi handayani. Nah, mungkin yang sering kita dengar tuturi handayani ya. Nah, namun ada sebelumnya. Jadi artinya di depan memberi teladan, di tengah memberikan kekuatan, dukungan, dan dari belakang memberikan dorongan. Dorongan artinya di sini kita mendorong, menunjukkan, mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Nah, inilah yang sering disemboyankan oleh orang ya tentang Ki Hajar. Nah, di sini jadi ada konteks dari filosofi dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu banyak. Nah, jadi yang pertama sekali itu pendidikan itu harus sifatnya menuntun. Menuntun di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mengarahkan siswa kita ke arah yang lebih baik. Menuntun, kemudian kodrat alam. Jadi ada istilahnya kodrat alam. Kodrat alam ini adalah kodrat yang dibawa oleh anak kita dari lahir. Jadi mereka
inilah yang mempengaruhi anak kita. Jadi kita harus tahu, selain dia punya kodrat alam, dia juga dipengaruhi oleh kodrat zaman. Zaman ini kapan dia dilahirkan, kapan masanya. Nah, zaman itu akan mempengaruhi. Ketika mungkin contohnya kita ya yang lahir di tahun 80-an, kita belum mengenal masa kecil kita masih belajar bermain di luar, ya kan? Main kejar-kejaran, main kelereng. Nah, kalau anak kita yang lahir di tahun 2000-an, itu mereka tidak kenal lagi, mereka sudah beralih zamannya. Sekarang sudah kenal dengan namanya gadget, smartphone, gawai. Nah, jadi ini yang menjadi perubahan zaman gitu. Kita sebagai guru harus memahami bagaimana siswa. Kalau zaman kita dulu mungkin kita suka bermain di luar. Kalau sekarang mereka suka bermain di dalam. Nah, ini harus kita pahami bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman ini bisa sejalan dan bisa memunculkan potensinya. Begitu. Ya. Kemudian kita harus memerdekakan mereka dalam belajar. Jadi sekarang kan muncul ya konsep merdeka belajar. Belajar merdeka ini bukan berarti sesuka hatinya, tapi kita bagaimana mengarahkan mereka belajar sesuai dengan kodratnya tadi itu. Dan kemudian bermain. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah ini ibaratnya taman bermain. Mungkin kalau kita di SMA tidak apa lagi ya untuk bermain gitu. Tapi di sini bermain ini konsepnya itu bagaimana memberikan rasa nyaman, rasa senang kepada murid kita. Dia tidak merasa tertekan lah dalam pembelajaran, tidak tertekan berada di lingkungan sekolah. Jadi mereka merasa bahagia. Jadi sekolah adalah taman bermain, kemudian siswa sebagai subjeknya sudah pasti. Kemudian budi pekerti, nah kita tentu inilah yang akan kita tanamkan kepada murid kita. Budi pekerti, bagaimana mereka dapat menjadi pribadi yang baik. Lanjut. Nah, ini tadi budi pekerti yang harus bagaimana anak ini memiliki budi pekerti itu. Nah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu, selama materi di modul 1 ini yang paling menarik bagi saya. Menurut Ki Hajar itu peserta didik itu adalah benih dan kita guru ini adalah petaninya. Jadi sebagai petani kita harus merawat benih itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Bagaimana benih ini bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya tadi. Nah, kita harus menuntun, di sana peran kita menuntun, merawat, menjaga. Nah, maka diibaratkan pendidikan ini adalah tempat persemaian benih-benih. Bagaimana kita menjadikan, walaupun benih kita nanti bibit unggul, tapi kalau sebagai petani kita tidak menjaga, tidak merawat dengan baik, tentu benihnya juga tidak akan tumbuh dengan baik. Tapi walaupun benihnya biasa saja, tapi sebagai petani kita punya keuletan dalam merawatnya. Nah, benih itu akan tumbuh menjadi benih yang unggul. Nah, keluarga ya, kemudian ini tadi yang kita sampaikan, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat anak yang untuk mencapai keselamatan. Nah, di sini satu lagi yang menarik, anak ini menurut Ki Hajar Dewantara tidak lahir sebagai kertas kosong. Dia lahir sebagai kertas yang sudah terisi, namun terisi secara buram. Ya, dia sudah ada buram di dalamnya. Nah, tinggallah di sana peran kita sebagai guru untuk menebalkan yang baik dari yang buram itu dan menghilangkan yang tidak baiknya. Kita harus melihat mana potensinya, maka itu yang kita tebalkan. Mana yang akan melemahkan, mana yang negatif dalam dirinya itu kita hilangkan. Nah, karena di dalam kertas yang tadi itu dia sudah ada potensi negatif dan positif. Di sana nanti kita lagi berperan untuk menebalkan atau menumbuhkannya. Nah, sebagai guru tentu kita mengarahkan. ya Pak Ibu ya. Ini profil pelajar. Nah ini nilai
penggerak. Sebagai seorang guru tentu kita harus memiliki ada di sini nilainya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, mungkin sedikit kita diskusi gitu. Kira-kira apa nilai yang sudah Bapak Ibu miliki untuk yang 5 ini? Pak Jejen, mandiri sudah, kolaboratif, inovatif, udah punya 3 ya. Siapa lagi? Bu Devi? Berpihak pada murid, tambahannya ya. Nah, ada lagi? Ada nggak yang sudah memiliki semuanya? Sudah? Sudah? Tapi mungkin perlu kita gali lagi ya. Kita memang sudah memiliki ini sebagai seorang guru, kita sudah memiliki ini. Kita sudah mandiri, tentu kita sebagai guru kita mandiri di sini maksudnya kita mau mengupgrade ilmu kita, belajar lagi. Nah kan kita udah melakukan itu untuk pelatihan. Reflektif tentu kita selalu merefleksi diri kita dari kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukanlah refleksi, kita lakukan perbaikan. Dari sana nanti muncullah inovasi kita, hal-hal baru yang kita munculkan untuk menutupi kekurangan itu. Kemudian berkolaborasi, sudah pasti ya Bapak Ibu, kita sudah sering berkolaborasi. Dan terakhir berpihak pada murid ya, ini sudah kita lakukan. Kita sudah berpihak kepada murid, bagaimana menciptakan pelajaran ini yang menyenangkan bagi murid. Nah, itu ya Pak Ibu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini juga peran guru penggerak itu pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, dan menjadi coach. Nah, menjadi coach ini mungkin kita pernah membimbing teman kita, teman sejawat gitu ya. Kita harus memberikan pelatihan, misalnya mengarahkan teman kita membuat media pembelajaran, saling diskusi, kemudian mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Ini juga sudah kita lakukan sebenarnya. Ya, tinggal lagi memperdalam, memperkuat gitu. Ya. Kemudian ini kita masuk ke budaya positif. Budaya positif ini di sini budaya positif ini adalah modul 1.4. Kita langsung saja di modul 1.4 ini itu pertama kali itu adalah kita materinya tentang keyakinan kelas. Jadi pertama kali kita harus membuat keyakinan kelas dengan murid kita. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan atau kesepakatan atau apa ya yang biasa kita lakukan pertama ya? Kita bisa memberikan aturan-aturan. Nanti belajar sama ibu tidak boleh seperti ini. Kamu harus begini. Biasanya seperti itu yang kita lakukan. Tapi sekarang sedikit bergeser. Kita ganti dia menjadi keyakinan. Karena keyakinan ini kita tanamkan pada diri murid kita bahwa dia yakin dulu. Yakin bahwa inilah yang harus dilakukan di kelas. Kalau dia sudah yakin, dia tidak akan berani lagi untuk melanggar. Karena ini keyakinannya gitu. Maka kita sebagai guru harus mengarahkan murid untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu dibuat dengan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya, saya tidak akan datang terlambat. Mungkin bisa kita ganti bahasanya, saya sangat menghargai waktu. Jadi dengan penggunaan itu, ketika dia sudah yakin bahwa dia menghargai waktu, maka dia tidak akan pernah lagi datang terlambat. Itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh ya. Nah, kemudian lanjut pembentukan keyakinan kelas ini. Nah ini tadi ya, dia bisa disepakati bersama. Karena tidak boleh sepihak. Kalau keyakinan kelas kita tidak boleh secara sepihak. Misalnya ibu guru saja, ini Ananda keyakinan kelas kita masukkan, sudah bawa 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan kelas. Nah itu tidak boleh Pak Ibu. Jadi keyakinan ini kita sepakati bersama dari murid. Kemudian mereka yang memunculkan apa-apa saja
saja yang harus disepakati dan nanti baru dirembukan. Ini dia 1, 2, 3 yang merupakan keyakinan keras. Jadi itu mungkin selama ini ya kita yang dominan di dalam membuat peraturan kan Bapak Ibu, kita yang dominan gitu. Kita langsung kasih tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah mungkin ini sedikit pencerahan juga termasuk bagi saya ketika mempelajari modul ini. Wah ternyata ini ya gitu. Kemudian setelah diterapkan di kelas, memang menyenangkan bagi mereka karena mereka tidak merasa terikat, diatur. Mereka merasa ini mereka buat. Ini adalah keinginan-keinginan yang ada dalam diri mereka. Ya. Kemudian di sini ada materi berikutnya itu kebutuhan dasar dari manusia. Jadi ada 5, mungkin kita sudah tahu ya Bapak Ibu, cuma perlu kita ingatkan lagi. Ini 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Pertama, kebutuhan untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan terakhir kekuasaan. Nah, sebagai guru kita harus memahami. Nah, di sinilah kita walaupun kita bukan guru BK ya Pak Ibu, kita harus tahu dulu ini anak ini sepertinya butuh apa ini ya gitu. Apa kebutuhan dasarnya? Misalnya Bapak Ibu membina asrama gitu, di asrama mereka buat ulah. Terus kita tidak tahu apa sebenarnya yang ia inginkan ini dari ulahnya. Gitu. Jadi kita harus tahu apakah ia butuh kasih sayang, perhatian, atau apa mereka ingin menunjukkan kekuasaan, saya hebat ini gitu kan. Terus apakah hanya senang-senang gitu kan biar ganggu temannya. Nah, jadi kita harus tahu, apalagi Bapak Ibu pembina asrama. Mungkin sedikit diskusi di sini. Pernah nggak Bapak Ibu pembina mengalami gitu kasus-kasus yang terjadi di asrama dengan anak? Coba salah satunya siapa yang bisa berbagi di sini? Kakak kelasnya mungkin Bu, kan tiketnya ada di kelas dan ada kakak kelas. Jadi yang kakak kelas ini mungkin merasa udah di kelasnya ada senior, jadi mau tiket adanya aja yang tiket. Nah, Jadi kekuasaan kan. Nah, jadi udah bisa ya Devi mengategorikan bahwa dia ini kebutuhan dasarnya kekuasaan, penguasaan gitu. Kakak kelas, kemudian ada dia udah punya adik kelas nih junior gitu kan, terus dia tak mau piket gitu. Dia kan yang mengerjakan itu adiknya. Nah, maka kita tahu bahwa ini dia kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan, power. Cuma kita harus meluruskan kira-kira dia kan ingin menunjukkan kekuasaan, tapi agak salah caranya karena dipraktekannya dalam bentuk yang tidak baik kan, hal yang negatif gitu. Mungkin sebagai pembina, sebagai guru kita bisa mengarahkan kekuasaan yang ada dalam dirinya ini untuk hal yang lebih positif. Mungkin bagaimana dia tetap berkuasa di sana, tapi dia tetap ikut, tetap melaksanakan. Jadi dia yang mengatur adiknya, adik kamu ambil sapu, kamu tong sampah, kamu biar saya ini. Kan itu terpenuhi kebutuhan dasar kekuasaannya. Ya, jadi Bapak Ibu banyak sekali sebenarnya ya kasus-kasus yang pernah kita temui gitu. Mungkin kita ada yang kita sadari dia butuh ini, ada yang tidak kita sadari. Ini butuh apa? Anak ini sebenarnya mau apa ya gitu kan? Mungkin kita bisa berbagi lagi dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, Reja. Ya, poin ketiga itu kan ada kebebasan hidup. Ya. Jadi ada satu yang bilang kami kebebasan itu pengen keluar atau apa gitu kan. Beli sesuatu atau apa yang lain. Contohnya untuk kopi atau yang lain. Nanti anak itu banyak itu nggak bisa semua kalau dari kami untuk membawa anak keluar gitu. Jadi gimana solusi yang baik untuk anak bisa untuk keluar gitu kebebasan. Ya, jadi ini kasus di asrama juga tentang kebebasan. Mereka sebenarnya mau kebutuhan dasar itu kebebasan gitu ya. Terus dicari-cari alasan, fotokopi, beli ini, beli itu gitu. Sementara kita terikat dengan aturan. Bagaimana aturan kita di asrama tidak boleh semuanya keluar. Berapa orang kan ada aturan-aturannya. Mungkin
kemudian nanti setelah kembali baru diizinkan yang berikutnya. Nah, jadi kalau menurut Bapak Ibu bagaimana nih solusinya setelah dengan tadi? Kalau ada kasus seperti ini, dia mau keluar semua gitu, terus kita bagaimana? Harusnya Memberikan pemahaman. pertama kita berikan pemahaman, ya tentu kita mungkin kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas kita, keyakinan awal kita bahwa kalau untuk keluar asrama tentu tidak semuanya ada prosedurnya gitu ya. Nah, kita kembali ke sana, kita berikan pemahaman, kemudian nanti tentu kita ajak dia untuk kita lihat lagi dia mungkin kebebasan nih, dia mau kebebasan. Ya, kita penuhi kebutuhannya, tapi tetap dengan prosedur yang ada di sekolah. Kita berikan mungkin kamu nanti sekarang teman kamu dulu, kamu setelah ini. Sejak bergantian. Ya, jadi itu ya Pak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang. Mungkin yang banyak juga di asrama kasih sayang ya, karena mereka jauh dari orang tua dan mereka butuh diperhatikan, sedikit-sedikit mengadu mungkin ya, cari perhatian. Kemudian ada yang masalah sedikit dengan teman, langsung menangis, ngadu pembina gitu. Itu banyak pasti ditemukannya. Jadi itu, nah inilah harus kita pahami Pak Ibu, kebutuhan dasar ini yang kita pahami. Dia butuh apa sebenarnya? Nah tugas kita adalah kita lihat kebutuhan itu. Ya. Oke. Nah ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Pertama, ini bisa penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, monitor, atau sebagai manajer yang terakhir. Nah, dari 5 posisi ini, itu yang terbaiknya adalah posisi manajer. Manajer ya Pak Ibu. Jadi kita di sini udah ada nih contoh penghukum. Kita sering nih melakukan, kalau kita anak melakukan kesalahan, langsung dihukum. Kamu salah. Ya, kamu langsung kita judge anak ini salah. Kemudian ada juga membuat orang merasa bersalah. Kita berikan ya kamu nih harusnya kita berikan bagaimana dia merasa bersalah terhadap kelalaian yang dia lakukan. Kemudian ada juga sebagai teman yang ya udahlah tidak apa-apa gitu kan. Kamu harusnya seperti ini gitu. Ayo bantulah. Gitu. Monitor, memantau, dan manajer. Nah dari yang kelima ini kira-kira mana yang sudah pernah dilakukan ini Bapak Ibu? Apakah pernah melakukan penghukum? Pernah ya. Mungkin sering juga kita lakukan ya menghukum. Kemudian membuat dia merasa bersalah? Pernah juga. Pernah ya. Sebagai teman? Pernah. Kalau teman nih mungkin pembina asrama pasti mengajak dia untuk bagaimana dia sebagai teman dia tidak ragu bercerita kepada kita gitu kan. Kemudian monitor dan manajer itu apakah sudah pernah dilakukan Bapak Ibu? Monitor ini kita pantau kesalahannya, kita lihat, kemudian nanti kita arahkan dia untuk tidak melakukan kesalahan ini lagi. Kita selalu punya data, kita catat kesalahan ini. Berarti sudah pernah ya? Sudah salah, kita catat, kita pantau, kemudian kita arahkan dia untuk tidak melakukan lagi. Namun yang terakhir ada manajer. Manajer ini sedikit berbeda dengan memantau. Sebenarnya prosesnya berkelanjutan. Dari setelah memantau itu kita bisa lanjutkan ke proses manajer. Kita bagaimana manajer ini sebuah kesalahan itu tidaklah kita yang mencarikan solusinya, tapi solusinya itu dari siswa, dari anak ini. Menurut kamu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa harusnya solusi dari permasalahan ini? Nah, itulah sikap kita sebagai manajer. Kita sudah pantau nih, sudah punya data-datanya gitu kan. Nah, kita sikap bagaimana manajer ini mengarahkan murid ini merasakan bahwa ini yang dilakukannya salah, ia menemukan solusi dari kesalahannya. Kita tinggal mengarahkan. Nah, ini terakhir praktik segitiga restitusi. Ini adalah bentuk keseluruhan dari yang kita pelajari tadi.
Jadi ada kasus ya, kita lihat mereka bagaimana kebutuhannya, kemudian di mana posisi kontrol kita, kemudian kita apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang tidak langsung menghukum, tapi memberikan ada tahapan-tahapan yang membuat kondisi dia merasa lebih baik, merasa nyaman dan tidak tertekan. Di sini ya, ini bisa dipelajari. Nah, ini bentuk segitiga restitusi. Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika dia melakukan kesalahan, kita ajak dulu dia diskusi gitu kan. Kita stabilkan identitasnya. Mungkin dia tidak langsung mengaku. Kita stabilkan, bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kamu jangan malu, kamu tidak akan dihukum untuk ini. Kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Setelah dia stabil, mungkin dia akan mengakui benar nggak apa yang kamu lakukan ini benar atau salah. Nah, nanti dia akan mengatakan bahwa iya salah. Nah, setelah dia tahu bahwa itu salah, barulah kita masuk kepada menanyakan keyakinan. Karena menurut kamu apa harusnya yang kamu lakukan dari kesalahan ini, apa yang bisa kamu pelajari, apa yang bisa kamu ambil. Nah, dari dialah munculnya. Oh, saya mungkin kalau kasusnya dia ketiduran di kelas ya, kalau Pak Ibu Guru, itu kita telusuri. Mungkin malam dia begadang main game. Nah, dari sanalah dia membuat keyakinan. Ternyata kalau saya main game, begadang, saya ketiduran di kelas. Nah, dia menyadari hal itu. Jadi dia yang mencarikan apa solusinya. Tentu tidak akan main game lagi. Kemudian ini contoh-contoh yang pernah diterapkan ya Bapak Ibu. Ini membuat kesepakatan kelas di sini. Nah, kemudian ini ada juga pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Mereka pasti suntuk kalau belajar di kelas terus. Maka kita sebagai guru coba juga ganti gitu lah, belajar di luar. Nah, mereka senang belajar seperti ini. Nih, mereka belajarnya di bawah pohon gitu kan. Ini menyenangkan. Nah, ini sudah masuk kita berpihak pada murid. Nah, ini kemarin materi apa ya di kelompok. Nah, ini juga di kelas hasil karya mereka sudah mereka buat bersama, kemudian didokumentasikan dan mereka sangat bangga memamerkan ini loh hasil karya kami gitu. Ini apa? Nah, jadi itu materi-materi dari apa ya Bapak Ibu modul 1 ini. Kemudian saya ingin melihatkan sedikit lah juga ada satu video yang sudah saya lakukan. Ini segitiga restitusi. Silakan diperhatikan. Nah, ketika istirahat, kita panggil Arif ini. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini yang pernah dilakukan dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menghukum dia saat itu,
langsung kita kata kamu ini kenapa terus. Kemudian langsung kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan anak muda didik kita. Jadi kita praktekkan segitiga restitusi ini supaya dia tetap stabil identitasnya, kemudian dia meyakini oh ini kesalahan saya dan dia menemukan solusi dari kesalahannya itu. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah bergabung dengan kami calon guru penggerak SMA Negeri 3 Painan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, materi-materi tadi bisa kita praktikkan di sekolah atau di kelas atau di asrama ya Bapak Ibu ya. Nah kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.